Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu fasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua, kitab 2 Tawarik, fasal yang ke-12, Sisak menyerang Yerusalem. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem, karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu, aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu. Dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula, masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon.
Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya nabi itu dan Ido pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah. Antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal 12. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Rehabeam mengikuti Tuhan selama 3 tahun. Tapi ia hanya butuh 2 tahun saja untuk meninggalkan hukum Tuhan. Dan akhirnya Rehabeam benar-benar kehilangan perlindungan Tuhan. Pasukan besar yang terdiri dari 1.200 kereta, 60.000 penunggang kuda, dan orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya yang dipimpin oleh Sisak dari Mesir, sekarang berbaris melawan Yehuda dan merebut semua kota berbenteng mereka. Saat mereka akan memasuki Yerusalem, Tuhan Allah menjelaskan melalui Nabi Semaya mengapa hal ini terjadi. Ini semua terjadi karena kata Tuhan, "Kamu telah meninggalkan aku, jadi aku menempatkanmu di tangan Sisak." Mendengar hal ini dengan cepat para pemimpin dan raja merendahkan diri. Dan Tuhan dengan rahmat yang ajaib akhirnya mengasihani sang raja dan umatnya. Tuhan berkata bahwa mereka tidak akan dihancurkan, namun Tuhan juga berkata bahwa mereka akan melihat dan mengalami perbedaan antara berbakti kepada Tuhan dan melayani Sisak. Sisak berbaris masuk dan melucuti rumah Tuhan dan rumah raja dari semua harta emas yang dikumpulkan Salomo. Kemudian ia menempatkan mereka di bawah upeti. Sahabat-sahabat firman belajar dari pengalaman Raja Rehabeam dan para pemimpin dan juga umat-umat Tuhan di masa yang lalu. Hari ini fokuskan pikiranmu pada sukacita ketaatan kepada Allah. Sebab jangan sampai engkau juga dilucuti dari kebebasanmu di dalam Kristus oleh penyerangan Sisak asing, yaitu si jahat, ke dalam kehidupan kerohanianmu. Bangun serta pandang ke atas, kata pena ilham ilahi roh nubuat. Mintalah pertolongan Allah. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus tidak akan menyuruh malaikat-malaikatnya yang suci untuk melepaskan orang-orang yang tidak berusaha hendak menolong dirinya sendiri. Pena ilham ilahi roh nubuat amanat kepada orang muda, halaman 47 alinea kedua. Mari sahabat-sahabatku, kita sama-sama mengadakan pertobatan, tunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dengan melakukan apa yang difirmankannya kepada kita. Dan waktunya adalah sekarang dan bukan nanti. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih.
dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yang Kau